Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini Miss Lia mau membahas mengenai pecahan. 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 Apa sih pecahan itu? Pecahan adalah suatu bagian dari keseluruhan. Ini ada kertas. Yuk Miss Lia bagi menjadi 4 bagian ya. Nah, ini satu, ini satu. Ya, dibagi menjadi 4 bagian. Jadi satu bagian ini adalah 1 per keseluruhan. 1 per 1, 2, 3, 4. Jadi satu bagian ini 1 per 4. Bagaimana kalau 2 bagian? Berarti 2 per keseluruhannya. 2 per 4. Bagaimana kalau 3 bagian? 3 per secara keseluruhan. 3 per 4. Paham ya? Sekarang bagaimana mengubah pecahan? Pecahan senilai. Pecahan senilai. Pecahan senilai misalnya gini. 1/2. Kalau kita kali 2, ini kali 2. Jadi 2/4. Coba kalau 1/2 kita kali 3. Di sini juga kali 3. Kalau pembilang dikali 3, penyebut harus dikali 3. Pembilang dikali 2, penyebut juga harus dikali 2. Oke, 1 kali 3 berapa? 3. 2 dikali 3, 6. Iya, sekarang gimana kalau 1/2-nya dikali 4? Nah, dikali 4 ya. Coba. 1 kali 4 berapa? 4. 2 kali 4? Pinter, 8. Jadi 2/4, 3/4, 4/8 adalah pecahan. Nah, sekarang kalau pecahan kan ada pembilang dan penyebut. Misalnya 3/4. Yang ini disebut pembilang. Yang ini disebut penyebut. Nah, bagaimana kalau pembilang dan penyebut nilainya sama? Misalnya 3/3. Kalau pembilang dan penyebut nilainya sama, hasilnya selalu 1. Bagaimana dengan 18/18? Sama 1. Bagaimana kalau 1000/1000? 1000. Iya, hasilnya sama dengan 1. Oke, sekarang kalau nilainya sekarang menyederhanakan pecahan ya. Menyederhanakan pecahan. Oke. Menyederhanakan pecahan misalnya 20/24. Nah, 5. 24 bagi 4 berapa? 6. Jadi nilai 20 ini sama dengan nilai 5/6 ya. Disederhanakan menjadi 5/6. Oke. Ada lagi contoh. Bagaimana kalau 20/30? Nah, kalau mendapatkan soal seperti ini, kita coret yang atas, coret yang bawah. Iya, jadi 2/3. Iya. Sekarang bagaimana kalau 12/48? Ayo,
Kalau 48 bisa nggak dibagi 12? Bisa kan? Berapa? Coba. Ini bagi 12 ya. Ini dibagi 12. Oke. 12 dibagi 12 berapa? 1. Pinter. 48 dibagi 12? 4. Iya. Sekarang soal yang lain ya. Mengubah pecahan menjadi pecahan lain. Nah, pecahan biasa diubah menjadi pecahan campuran. Yuk. Pecahan biasa contohnya misalnya 8/5. Iya, pakai bagi gini ya, seperti ini ya. 8 dibagi mengubah pecahan menjadi pecahan lain. Mengubah pecahan menjadi pecahan lain. Oke, contohnya 8/5. Nah, sini kita kotret di sini ya. 8 dibagi 5. Berapa ini? 1 ya. 1 kali 5, 5. Ini dikurang ya. Nah, 8 kurang 5, 3. Nah, sekarang satunya di sini. 1 pindah ke sini. Nah, yang atas pindah ke sini, yang ini, yang 3-nya ke sini, yang 5-nya ke sini, ya. Oke, sekarang pecahan campuran mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Oke, misalnya 1/3/5. Bagaimana jadi pecahan biasa? 1 dikali 5 ditambah 3 dibagi 5. Oke, 1 kali 5 berapa? 5 ditambah 3 dibagi 5 jadi 8/5. Oke, sekarang pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Contohnya 1/2. Nah, 1/2. Nah, bisa nggak 1 dibagi 2? Nggak bisa ya. Kalau nggak bisa, kita tambahin 0, nah, langkah satunya, jika yang atas itu tidak bisa dibagi atau yang atas itu, yang pembilang itu lebih kecil dari penyebut, kita bisa dituliskan 0, tapi di sini tambah. Nah, 10 dibagi 2 berapa? 5 kan? Jadi 1/2 sama dengan 0,5. Nah, contoh lain ya yang lebih cakep ya. Sekarang 3/4. Nah, 3/4. 3 bisa dibagi 4? Enggak, karena 3 itu lebih kecil dari 4. Kalau lebih kecil dari 4, di sini 0, di sini 0, di atasnya tambahin 0. Nah, 30 dibagi 4 bisa nggak? Bisa. Berapa 30 bagi 4? 7 ya. 7 dikali 4 berapa? 28. Nah, ini di mindset kita ya, 28. 30 dikurangi 28 berapa ya sisanya? 2.
simpen di atasnya 2. Nah, terus kita tambah lagi 0 di sini. 20. 20 dibagi 4 bisa nggak? Bisa kan? Berapa? 5. Jadi 0,75. Cakep ya. Sekarang ke yang lain. Pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Yuk. Desimal menjadi pecahan biasa. Oke. Pecahan desimal. Nih, 125 dibagi 1000. Nah, 1000 bisa nggak dibagi 125? Bisa. Iya, pintar. Kita bagi 125 aja langsung ya. Nah, bagi 125. 125 dibagi 125 berapa? Pintar. 1. 1000 dibagi 125? 8. Jadi nilai 125 per 1000 sama dengan 1/8. Yuk kita contoh yang lain ya. Nah, 32 per 100. Nah, bisa dibagi berapa? Yuk kita, ini bisa dibagi 4. Yuk kita bagi 4 ya. Nah, ini juga bisa dibagi 4. 32 bagi 4 berapa? 8. 100 dibagi 4? 25. Jadi 32 dengan 8/25 itu sama nilainya. Ini disederhanakan ya seperti ini. Oke, sekarang 115. Nah, dibagi 100. Kalau angkanya di atas lebih besar, ini angka 100 yang ini satuan, langsung kita tulisin saja. 1. Nah, terus kita tulis 15 per 100. Iya, kita kecilin lagi ya, 15. Bisa dibagi 5? Bisa. Ini juga bagi 5. Kalau pembilang dibagi 5, penyebutnya juga harus dibagi 5. 15 dibagi 5 berapa? 3. 100 dibagi 5? 20. Jadi 1/3/20. Paham ya? Pintar. Sekarang kita ke persen ya. Kita ke persen. Oke ya. Persen ya. Oke, nomor 1. Mengubah pecahan biasa menjadi persen. Contoh ya, 3/4 dikali 100%. 3/4 dikali 100%. Oke. Kalau mendapatkan nilai angka seperti itu, seperti ini, ada yang pembagi ini dibagi dulu ini. 100 bisa nggak dibagi 4? Kalau bisa dibagi 4, dibagi dulu, jangan dihitung langsung. 100 dibagi 4 berapa? 25. Jadi 23 dikali 25, 75. Jadi 75% ya. Oke, terus misalnya contohnya lagi 13/20 kali 100% sama. 100 bisa nggak dibagi? Ini coret dulu deh. Nah, coret. Nah, untuk memudahkan perhitungan ya. 10 dibagi 2 bisa? Bisa. Berapa 10 dibagi 2? 10 bagi 2, 5. Sorry. 3. Ya. Nah, sekarang di sini 5 ya. Sekarang 10 dibagi 2, 5. Jadi langsung ini. 13 dikali 5 berapa? 65%.
Oke, sekarang yang kedua ya. Yang kedua, persen menjadi pecahan biasa. Oke, 80% sama dengan 80 per berapa? Per 100. Coret. Ini bisa dibagi 2? Bisa. Yang ini juga bagi 2. 8 dibagi 2 berapa? 4. Pintar. 10 bagi 2? 5. Jadi 80% sama dengan 4 per 5. Oke, lanjut ya. Sekarang 54% ya, sama dengan 54 per 100. Wah, kalau nilainya seperti ini bisanya hanya bisa dibagi 2 ya. Iya, ini 54 bagi 2 berapa? 27. Ini dibagi 2 50. Jadi 27 per 50. Sekarang nomor 3 ya. Pecahan campuran menjadi persen. Oh, sebentar. Yang ini masih ada yang agak cakep nih. Nah, masih persen ya. 12 1/2%. Nah, sama dengan berapa ya? Waduh, 12 1/2. Yuk kita hitung ya. 12 kali 2 berapa? 12 dikali 2 ditambah 1 per 2. 12 kali 2 ditambah 1 per 2. Jadi kita hitung ya. Per 2 dikali 100. Nah, 12 kali 2 24 tambah 1 25 per 2 dikali 100. Nah, kalau mendapatkan soal seperti ini, kita bisa main coret-coret ya. Ini bisa nggak dibagi 25? Nah, bisa ya. Ini bisa. Di sini 1, di sini 4. Iya, jadi 1/2 dikali 4. 8. Cakep ya. Sekarang 3. 4/7%. Weh, asik banget ini soalnya. 3 kali 7 berapa? Coba yuk. 3 dikali 7. Nah, ditambah 4 dibagi 7 dikali 100. 3 dikali 7 berapa? 21 tambah 4 25 per 7 dikali 100. Bisa main coret? Bisa ya. 25 sama 100. Ini 1, ini 4. Jadi berapa nilainya? 1/28. Hebat, pinter. Yuk kita teruskan ya. Pecahan campuran menjadi persen. P campuran. Nah, menjadi persen. Oke. Nih, 1, 2/5. Nah, menjadi persen ya. 1, 2/5 dikali 100%. Nah, ya, coba kita coret ya. Ini ke sini bisa nggak? Bisa. 100 kali 5 bisa. Di sini 20. Ya, hasilnya jadi nah, satunya tetap ya. Nah, 1. Ini, yang ini 2 kali 20 berapa? 1, sorry. Nah, sebentar ya. Sini deh. Nah, ini kan 1.
2 kali 20 berapa? 1,40%. Jadi 140% ya. Oke. Terus soal yang selanjutnya yang motif lain ya. Sekarang dari desimal menjadi persen. Oke. 0,36. Nah, berarti 36 per 2 angka di belakang koma per 100. Berarti 36%. Oke, kalau yang ini misalnya 1,28. Wah, ganti ya. 1,28 sama dengan 128 per 100 sama dengan 128%. Iya, gimana kalau 19,7? Wah, berapa ya? 19,7 kalau persen kan dua angka di belakang koma, tambahin dulu. Nah, 1970 per 100 sama dengan 1970%. Oke, sekarang kita ke penjumlahan dan pengurangan pecahan. Oke, sini misalnya 4/7 ditambah 35%. Nah, kita pembagian yang tadi ya. Ini yuk, 40 berarti di sininya 0, ya. 40 misalnya ini berapa dikali 7 supaya mendekati 40. Perkalian berapa? 5 ya. Iya, 5 kali 7 35 ya. Berarti ada sisanya 5. Simpan di sini 50 ya. Nah, 50 dibagi 7. Berapa 57 dibagi 7? 7 kali 7 49. Ingat ya. 7 kali 7 49. 7 5,7 ya. Ditambah 35%. 0,35. Jadi 0,57 ditambah 0,35 jadi 5 ditambah 7 berapa? 12 ya. 2 1 ya. 5 tambah 3 8 tambah 1 9. Pintar. Jadi 0,92. Contoh lain ya. Misalnya 2. Nah, 25/8 ditambah 27%. Nah, gimana kalau seperti ini? 25/8. Sekarang ini 2-nya tetap ya. 2-nya tetap. Nah, sekarang ini yang ininya 50 ya. Nah, 50 ya. 50 dibagi 50. 8 kali berapa isinya mendekati 50? 8 kali 6 ya. 48. Sisanya di sini 2 kan? Nah, 50 dikurangi 48. 50 dikurangi 48. Sisanya 2. 2 simpan sini. Nah, 20. Perkalian berapa yang bisa mendekati 20 dari 8? 2 kan? Oke. 2. Siap ya. 4 ya. Nah, 40 dibagi 8 5 ditambah 0,27 jadi 2,625 ya dikurangi ditambah 0,27
5. Ini berapa? 9. Ini 8. Ini 2. Jadi 2,895. Ini contoh dari penjumlahan ya. Penjumlahan. Oke. Sekarang contoh. Sekarang pengurangan ya, pecahan ya. Pengurangan pecahan. Oke. Sekarang ya 4/5 dikurangi 60%. Yuk pelan-pelan ya ini ya. Oke, karena kurang dari ininya yang pembilangnya lebih kecil, kita tambah 0, ya. 0, kasih 0. Nah, 40 dibagi 5 berapa? 8. Paham ya? Dikurangi 60%. Berapa 60%? 0,6. Iya, jadi 0,8 dikurangi 0,6 menjadi 0,2. Mudah ya? Iya, 0,2. Kalau 0,2 berapa sih? 2/10. Bisa dikecilin lagi? Bisa. Jadi 1/5. Pintar. Sekarang 75% dikurangi 2/7. Nah, sekarang 75%, 0,75. Nah, ini yang cakep lagi nih. Nah, sekarang pembilangnya lebih kecil ya. Kasih tanda 0 ya. Sini 0, di sini 0, nah, bisa 20 dibagi 7? Bisa kan? 2 ya. 2 sisanya berapa? 20 dikurangi 14. Nah, ya. Nah, 60 dibagi 7 berapa? 8. Iya, sisanya berapa? 4. Nah, 40 dibagi 7 berapa? 35 ya. Nah, 5 ya, mendekati ya. 35. Jadi 0,285. Sekarang 0,75 dikurangi 0,2285. Nah, ini kasih 0 di sini. Oke, sekarang pinjam ya ke sini. Berapa ini? 5 ya. Nah, kalau ini dipinjam, di sini tinggal 4. Berarti ini tinggal 6. 6 dikurangi 2 berapa? 6 dikurangi 2 4. Jadi 0,465. Yuk kita bahas sekali lagi yang ini ya. Yang ini misalnya 3/5 nih. Nah, 3/5 ya. Untuk memudahkan desimal. Jadi nggak usah pakai cara yang konvensional ya. Kita cara cepat ya. Karena pembilang lebih besar, lebih kecil dari penyebut, kita tulis angkanya di sini 0, di sininya 0. Nah, 30 dibagi 5 berapa? 6. Jadi 0,6. 30/5 ini cara mudah ya. Oke, sekian dari Miss Lia. Wassalamualaikum.